ketemu lagi dengan saya Pasca Silalahi. Hari ini kita membahas tentang 7 pertimbangan memilih jurusan kuliah yang tepat. Nah, buat kamu yang sekarang lagi di bangku SMA, mungkin sekarang lagi mikir-mikir nih, aduh aku mau lanjut kuliah nih, tapi aku masih bingung nih, pilih jurusan apa yang tepat ya, supaya nanti aku udah kuliah tuh nggak nyesel gitu loh di perjalanannya. Nah, bukan berlebihan bila pilihan jurusan kuliah menentukan nasib hidup bertahun-tahun ke depan. Nyatanya, mendapatkan ilmu yang tepat juga menentukan hidup selama bertahun-tahun setelah masa di universitas, baik menyangkut karir, relasi sosial, pencapaian, hingga pola hidup. Maka dari itu, memilih jurusan kuliah harus memiliki banyak pertimbangan. Namun tak selalu pilihan kuliah menentukan nasib karir kamu. Ada juga orang yang menjalani pekerjaan tak sejalan dengan bidang yang didalami ketika di bangku pendidikan tinggi. Melansir situs The Motivated Millennial, studi Federal Reserve Bank menunjukkan hanya 27% lulusan sarjana di Amerika Serikat yang menjalani profesi sesuai jurusan kuliahnya. Nah, tak hanya sebagai prospek pekerjaan, penentuan jurusan kuliah juga berpengaruh pada keseriusan calon mahasiswa, kamu-kamu nih, menjalani segala tugas kuliah. Nah, berikut ada 7 hal yang bisa menjadi pertimbangan kamu dalam memilih jurusan kuliah. Yang pertama, ketahui dulu minat dan hobi kamu. Ya, jadi kita harus tahu dulu minat dan hobi kita tuh ada di mana, gitu ya. Mengetahui minat dan hobi bukan sekedar tahu apa yang menarik bagi kamu, melainkan seberapa serius dan konsisten menjalankan minat tersebut. Memilih jurusan kuliah yang sesuai minat membuatmu menjalani perkuliahan dengan senang. Tugas kuliah menumpuk, nggak bakal kerasa sebagai beban kalau kamu tertarik menjalaninya. Misalnya nih, kamu memiliki hobi menggambar atau melukis. Karir desain grafis bisa menjadi pilihan seimbang, yakni menjalani hobi dengan orientasi karir yang baik. Nah, sesuaikan jurusan dengan minat kamu. Bila gemar menggambar dan mendesain sesuatu, kayak yang tadi saya bilang, kamu bisa pilih desain grafis atau desain visual dan seni sebagai alternatif jurusan untuk kamu. Lalu yang kedua yaitu kenali potensi diri kamu. Harus tahu nih potensi diri saya apa ya. Di samping minat, bakat pun tak kalah penting. Akan lebih optimal bila minat disertai dengan kemampuan. Setiap orang memiliki keunggulannya masing-masing agar memilih jurusan kuliah sesuai dengan potensi dirinya. Misalnya, ketika kamu tertarik pada disiplin ilmu tertentu dan merasa kamu ditakdirkan untuk itu, ya. Jadi kalau misalnya kamu tertarik nih sama disiplin ilmu tertentu, misalnya kamu ngerasa kamu suka nih ilmu hukum gitu ya, suka melihat pengacara kalau mereka lagi ada di persidangan, suka melihat lawyer, atau kamu suka mengurusi hukum publik, pertanahan, kayak notaris gitu ya, atau kamu tertarik untuk menjadi jaksa atau hakim. Nah, kalau kamu berminat dengan hal-hal yang seperti itu, bisa dipikirkan, apakah memang kamu punya potensi dalam hal itu. Nah, yang ketiga adalah pertimbangkan pilihan karir sebelum memilih jurusan kuliah. Nah, teman-teman harus pertimbangkan juga pilihan karir teman-teman sebelum teman-teman memilih jurusan kuliah. Tentunya setiap orang menginginkan jurusan dengan karir dan penghasilan yang menjanjikan di masa depan. Hal tersebut sama sekali nggak salah loh. Iya dong, siapa sih yang nggak pengen karir yang baik dan cemerlang? Juga diikuti dengan uang yang banyak. Kalau memang udah suka, nanti uang akan datang mengikuti. Mengingat setiap orang perlu cermat menentukan studi dan karir agar taraf hidup di masa depan itu terus baik gitu ya. Namun di samping itu, perhatikan peluang pekerjaannya, sesuai atau enggak dengan lingkungan sosial. Banyak membutuhkan SDM, sumber daya manusia, enggak. Cari data tentang pekerjaan lulusan jurusan tersebut. Pastikan jurusan yang kamu pilih memiliki peluang karir yang luas dan menjanjikan di masa depan. Nah, teman-teman, pertimbangkan dulu pilihan karirnya sebelum teman-teman memilih jurusan kuliah. Kira-kira kalau nanti teman-teman lulus dari jurusan tersebut, apakah memang akan banyak lapangan pekerjaan yang tersedia untuk teman-teman? Atau apakah teman-teman cukup qualified untuk berjuang dengan orang-orang lain dalam mencari pekerjaan atau berkarir dalam bidang tersebut?
Nah, even kalau teman-teman merasa bahwa jurusan yang teman-teman ambil ini sedikit bidang ilmunya atau sedikit bidang karirnya, nggak masalah. Berarti kalau teman-teman suka, teman-teman harus berusaha untuk kembangin diri teman-teman semaksimal mungkin supaya teman-teman punya skill dibandingkan orang lain yang mungkin kuliahnya hanya biasa-biasa aja. Sehingga teman-teman punya potensi yang lebih baik daripada orang lain dalam bidang tersebut. Jadi walaupun bidang pekerjaannya sedikit, lapangan kerjanya sedikit, nggak masalah. Kenapa? Karena teman-teman punya potensi dan peluang yang lebih besar. Yang keempat, sesuaikan jurusan dengan keunggulan universitas. Nah, teman-teman juga harus sesuaiin nih jurusan yang mau teman-teman ambil dengan keunggulan di universitas itu. Jadi teman-teman harus cek juga. Gak semua program kuliah itu seimbang. Universitas dengan ranking yang tinggi bisa aja memiliki fakultas yang tidak begitu unggul. Sebab semua universitas memiliki jurusan tertentu yang diunggulkan. Jika sudah memiliki incaran universitas, perhatikan bidang atau jurusan yang unggul di universitas tersebut. Biasanya, kualitas lulusan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuka lowongan kerja. Kualitas jurusan mengacu pada hasil akreditasi jurusan yang biasanya tertera pada situs-situs universitas. Nah, teman-teman, waktu teman-teman pilih jurusan, teman-teman cek dulu di univnya yang akan teman-teman pilih. Apakah dia termasuk jurusan yang unggulan atau enggak? Ataukah mungkin dia adalah jurusan yang ternyata tuh akreditasinya kurang baik, C misalnya. Boleh saja dia adalah universitas ternama di kota kamu, terkenal di negara kamu, tapi ternyata jurusan yang kamu ambil itu akreditasinya kurang baik. Nanti itu akan mempengaruhi juga dalam kamu memilih karir di masa depan. Yang kelima, sesuaikan dengan kemampuan finansial. Nah, penting sekali teman-teman mempersiapkan dana untuk kuliah. Pikirkan juga biaya perkuliahan per semester maupun kebutuhan kegiatan belajar sehari-hari, seperti uang buku, biaya praktikum, biaya hidup, dan lain sebagainya. Setiap jurusan kuliah membutuhkan pengeluaran dana yang berbeda-beda. Agar tidak kelabakan karena dana kuliah, lakukan penghitungan yang matang sebelum memilih jurusan kuliah. Nah, ini adalah tugas teman-teman dan juga orang tua teman-teman. Ketika teman-teman akan memilih jurusan kuliah dan universitasnya dan lokasinya ada di mana, teman-teman harus diskusi dengan orang tua. Tanyakan apakah orang tua setuju dengan pilihan teman-teman. Harus sesuaikan juga dengan kemampuan dan finansial dari orang tua sebagai sumber dana yang akan menguliahkan teman-teman. Atau jika teman-teman nanti berpikir akan menolong orang tua dengan kuliah yang rajin dan mendapat beasiswa, atau teman-teman berpikir akan bekerja paruh waktu, semua sudah harus teman-teman pikirkan dengan baik. Kemampuan dari segi akademik teman-teman, potensi pribadi teman-teman, maupun sumber dana yang akan membiayai teman-teman sampai selesai kuliah nanti. Yang keenam adalah personality test. Kenapa sih personality test itu penting waktu teman-teman memilih jurusan kuliah? Meskipun tidak 100% efektif membaca potensi dan karakter, namun tes kepribadian boleh dijadikan referensi dalam menentukan jurusan yang cocok loh. Personality test atau tes kepribadian bisa membantu menganalisis minat kamu, nilai-nilai yang kamu pegang, karakter kamu, kelebihan kamu, kekurangan kamu, hingga skala kemampuanmu dalam bidang seni atau sosial, serta dalam hal menginvestigasi dan menginterpretasi sesuatu hal. Tak hanya itu, beberapa personality test juga menunjukkan ketertarikan, bidang karir yang cocok, hingga gaya bekerja yang cocok sama kamu. Jadi, nanti dalam personality test kamu dibantu. Kira-kira dengan personality kamu yang seperti ini, kepribadian kamu, karakter kamu, kira-kira karir yang cocok buat kamu tuh apa sih? Lalu dari kemampuan kamu menginterpretasi, menganalisis, kira-kira kamu cocoknya bekerja dalam bidang apa? Nah, itu membantu. Tadi dikatakan meskipun tidak 100% efektif, tapi ini akan sangat menolong dalam membuka wawasan kamu ketika memilih jurusan kuliah. Lalu banyak tes kepribadian online yang gratis di internet. Kamu bisa coba-coba. Dari situ aja kamu sudah bisa menemukan gambaran mengenai kepribadian dan jurusan apa yang cocok sesuai dengan minat dan bakat kamu. Kamu bisa cari banyak sekali tes-tes inventory, tes kepribadian yang bisa kamu coba-coba di internet, dan itu bisa membuka wawasan kamu sedikit tentang jurusan apa yang cocok buat kamu.
membuka wawasanmu sedikit tentang kelebihan kamu, kepribadian kamu seperti apa, dan karir yang cocok buat kamu apa. Atau untuk lebih yakin, kamu bisa mencari lembaga konsultasi pendidikan terdekat, mencari psikolog terdekat yang bisa membantu kamu menemukan potensi diri kamu. Yang terakhir, ini penting juga, mintalah pendapat dari orang-orang yang terdekat dengan kamu. Bisa jadi minta dengan papa mama, om tante, opa oma, adik kakak, atau sahabat kamu, guru kamu. Mereka bisa memberikan saran yang terbaik karena mereka adalah orang luar yang mungkin bisa tahu kamu itu seperti apa. Meski mengikuti suara hati selalu menjadi kunci kebahagiaan, namun urusan jurusan kuliah ada baiknya berkonsultasi kepada orang-orang terdekat seperti keluarga. Pendapat orang lain juga penting menjadi pertimbangan untuk melihat diri kamu dari kacamata yang berbeda. Siapa tahu mereka memiliki pandangan dan arahan lain yang bisa menambah referensi untuk memilih jurusan yang cocok. Nah, gak ada salahnya kamu tanya-tanya sama keluarga, tanya sama papa, mama, atau kakak. Kira-kira kamu cocoknya tuh bekerja di bidang apa sih? Kalau menurut mereka kelebihan kamu tuh dalam hal apa? Dari situ nanti kamu bisa tarik bahwa ternyata kamu itu dari kelebihan yang mereka sampaikan, kamu jadi mengerti, oh ternyata selama ini aku sukanya apa. Ternyata selama ini aku banyak melakukan hal yang berhubungan dengan apa gitu loh ya. Nah, teman-teman, semoga ketujuh hal di atas bisa membantu kamu mendapatkan pertimbangan untuk memilih jurusan kuliah yang tepat. Gak usah bingung dan hanya terpaku pada satu aspek aja. Semakin banyak opsi dan masukan justru semakin membuka peluang kamu untuk sukses di masa mendatang. Oke, tetap semangat. Pikirkan jurusan kuliah yang akan kamu ambil nanti, pertimbangkan baik-baik, cari opsi sebanyak-banyaknya, dan explore sebanyak-banyaknya supaya kamu lebih mengenali diri kamu dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.